Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Dan di video kali ini gua akan coba untuk jelaskan mengenai pemodelan pipa plumbing khususnya dalam kategori yang PVC ya. Seperti kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini sebenarnya ada dinding, jadi kalau misalkan gua ganti ke misalkan arsitektural disiplinnya ya, ini ada dindingnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, gimana buat tahapan pemodelannya, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, jadi untuk mulainya ya sebenarnya gue bisa mulai dengan buka template-nya dulu ya. Jadi di sini gue bisa pilih file, new, dan project. Di sini gue bisa pilih yang architectural template dulu ya, karena kita akan coba buat modelnya dulu. Pilih OK. Nah, setelah kebuka kita bisa langsung aja buat pasang ya, sederhana aja. Jadi cuma dinding sama mungkin lantainya gitu. Sini gue bisa taruh wall. Gue mungkin pakainya yang ini aja kali ya buat contoh. Pilih ini, dan ini ke level 1 ya tinggiannya. Nah, gue tinggal kotakin aja nih seukuran, misalkan ya ukurannya itu ya 2 meter kali 3 meter lah ya, seperti ini. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan ini bisa gue geser ke sini misalkan ya. Oke, nah ini kita bisa lihat secara 3D-nya juga ya. Buka. Nah, juga mungkin gue bisa turunkan ya levelnya ke 3500 saja, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa pasang juga ya floornya ya, arsitektural. Pilih ini. Pasang juga ini seperti ini ke bawah kanan. Oke. Centang. Dan ini mungkin bisa kita naikkan ya, 225. Oke, lagi kita lihat di 3D-nya. Ups, bisa gua naikin dulu ya. Oh ya, ini kita pakai tipe yang ini aja. Dan yang ketiga gua bisa taruh juga elemen plumbingnya. Jadi langsung aja di arsitekturalnya kita bisa ke tab system, kemudian kita pilih nih yang plumbing fixtures. Oke, nah kalau misalnya belum ada, kalian bisa pilih yes aja di sini, dan kalian ke libraries English ya, atau bisa juga yang lain ya, di pilihan lain juga bisa. Tapi sini gue pakai yang English, dan elemennya kan dia kategorinya plumbing, arsitektural. Ini gue pilih aja yang fixtures, kemudian water closets. Nah, pilihnya yang ini nih kalau gue ya, M toilet domestic 3D. Open. Nanti gue bisa taruh aja di sini misalkan, yang kayak di contoh kita seperti ini misalkan. Oke. Nah, kita lihat di 3D-nya tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, nah inilah untuk langkah yang pertama untuk pemodelan elemen arsitekturalnya dulu. Nah, kalau udah ini bisa kita save. Nah, di sini gue kasih nama aja project arsitektural gitu ya. Arsitektural, save. Nah, sekarang kita akan buka template baru. Kita akan gunakan template plumbing ya. Jadi di sini gue bisa pilih file aja, terus new, project. Nah, di sini gue bisa pilih yang plumbing template. Oke. Gue bisa buka plumbing. Nah, di sini gue juga bisa load ya. Jadi gue bisa pilih insert, kemudian gue pilih di sini yang link Revit. Ini gue load aja nih project arsitekturalnya, klik terus open. Oh ya, ini jadi harus ditutup ya di tab satunya, baru kita link lagi project arsitektural. Nah, dia akan termasuk di titik yang sama dan posisi yang sama, tapi dia nggak bisa kita edit-edit gitu ya. Ini kayak dipindahin gitu-gitu semena-mena, karena dia bisa jadi anggapannya adalah sebagian dari arsitektural. Nah, seolah-olah kita sekarang bekerja sebagai di tim modeling plumbingnya. Oke, nah jadi ini untuk langkah yang persiapan view atau tampilan plumbingnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu adalah pemasangan konektor pipa. Jadi waktu kita masang atau kita bikin pipa ini ya, seperti gambar ini,
Itu nggak langsung kita tempatin pipanya langsung, melainkan ada semacam titik kecil gini ya. Jadi ini adalah konektornya. Ini harus kita tempatin dulu. Caranya, gue bisa pakai yang tab sistem. Nah, di sini gue bisa pilih yang plumbing fixtures. Kemudian kan ini sebenarnya ada elemen-elemen yang sifatnya plumbing banget ya. Tapi untuk konektornya juga dia ada di tempat yang sama. Jadi di sini kita pilih load family aja. Ini gue mungkin tarik mundur dikit ya di sini. Plumbing, MEP, fixtures, konektor. Nah, 4 ini nih. Sanitary, other, hot water sama cold water. Kita pilih open. Nah, ini udah masuk ya. Keempat tipe konektornya. Nah, kita tinggal tempatin nih. Sekarang kita lihat ya di contoh kita kan sini ada 2 pipa. Anggapan aja misalkan di sini pipa air bersih ya, dan yang satunya adalah pipa untuk air kotor. Nah, kita bisa mulai masang konektor untuk air bersih dulu misalkan. Jadi untuk caranya itu kan gue bisa pakai di plumbing fixtures lagi. Nah, kemudian kita bisa pilih yang cold water. Pilih standar. Nah, kalian bisa arahin ke sini ya. Pastikan dia place on vertical place karena kita akan tempatkan dia di elemen dindingnya. Kemudian juga ini bisa ditentuin ya, elevation atau ketinggian dari dari lantai dasarnya itu seberapa. Nah, di sini gue tetapin aja yang 60 cm atau 600 mili gitu ya. Apply. Terus kita bisa taruh di sini. Klik seperti ini. Nah, kemudian buat yang satunya lagi kan itu pipa air kotor ya. Jadi di sini tentunya gue harus ganti dulu ya ke sanitary ya kan. Kemudian radiusnya gue bisa gedein juga. Dan ini gue pilih yang place on face karena dia di titik ini kan, di dasarnya. Nah, gue taruh aja misalkan klik di sini dulu ya. Oke, taruh dulu aja. Escape. Nah, keluar dulu ya. Jadi setelah itu baru diklik dan bisa digeser-geser aja. Ini misalkan gue geser ke tengah seperti ini ya. Klik. Terus ini juga bisa digeser-geser dengan menggunakan panah di keyboard kalian ya, tanda panahnya. Detailnya bisa gue pertajam lagi mungkin. Seperti ini. Dan ini biar kelihatan semua, gue pilih yang wireframe aja ya. Oke. Nah, inilah untuk bagian pemasangan konektornya ya. Ada yang konektor sanitary, dan yang satunya cold water. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu tentang penginputan pipa PVC ya. Jadi di Revit itu ketika kita pilih fitur, udah ada fiturnya sebenarnya, kita pilih pipe di sini. Nah, di sini sebenarnya udah ada ya pipa-pipa, tapi bukan yang PVC atau yang kita inginkan. Nah, jadi untuk caranya itu kita juga harus load lagi. Kalian bisa ke tab insert, terus pilih load family. Nah, di sini kalian bisa mundur lagi ya. Jadi yang tadi di konektor, kalian pilih English lagi. Kemudian pilih yang kategorinya pipe ya. Nih, pipe. Oke. Kita pilih fitting, terus pilih PVC. Oke. Ini masuk lagi ke dalam soket. Nah, ini dalamnya. Ya. Ini bisa kalian load semua aja. Ada 7 ya, 7 item. Terus open. Nah, ini udah masuk ya data-datanya. Nah, sekarang kalian bikin tipe pipa baru ya. Jadi bukan yang 3 ini, kalian pilih edit type dan kalian duplicate aja. Misalkan namanya pipa PVC ya. Oke. Terus kalian pilih nih routing preferensinya, edit. Nah, di sini kalian pakai yang PVC. Oke. PVC diganti ke PVC yang M elbow. Ini biarin ya T. Ini ke MT PVC. Ini ke M cross PVC. Reducing M coupling reducing PVC. Ini juga M coupling non, dan ini yang M cap PVC SCH40. Nah, kalian pilih OK ya, terus OK lagi. Nah, kalau udah, kalian gunain aja ya pakai pipa PVC. Terus kalian oh ya, bisa escape dulu ya. Jadi klik untuk bikin input pipa PVC-nya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bikin penempatan pipa PVC di sini, ini masuk ke langkah yang ke-5 atau yang terakhir. Nah, jadi di sini gue bisa klik aja pada bagian sini, terus gue klik ini nih ya, menu create pipe-nya. Kalian bisa klik aja. Nah,
Dan kalian bisa arahin juga, ini bisa dikecilin juga ya untuk ukurannya gitu. Gue bisa pilih di sini kan ada pilihan-pilihannya, misalkan yang 25. Oke, gue klik sini. Ups, gue bisa klik lagi, arahin sini sekali seperti ini, dan ini ke bawah gini. Nah, dia akan langsung otomatis menambahkan sekiranya perlu kayak elbow ataupun bagian-bagian sambungan lainnya ya, T ataupun lainnya. Nah ini karena gue tadi klik sini dan ke bawah kan dia akan langsung membentuk L-nya gitu. Nah, kalian jadi nggak perlu khawatir di situnya. Pun begitu misalkan ini gue lanjutin lagi ya, misalkan gue klik tambahin lagi di sini, cari konektornya, klik ya. Ini kan nggak ada konektornya. Ketika gue klik di sini, tuh dia akan langsung muncul konektornya sendirinya ya. Nah, ini adalah bagian dari fitur connections di family-nya sendiri. Nah, jadi itu untuk bagian yang pipa air bersihnya ya. Nah, sekarang untuk yang sanitasi, mungkin gue bisa pakai yang lebih efisien view-nya ya, pakai yang south di sini. Nah, jadi south ini kan dia dari depannya ya istilahnya. Gue bisa pilih find untuk biar lebih jelasnya. Dan gue bisa lihat nih di sini ya, ada sambungan kita. Ini arahnya kita arahin ke bawah dulu, gini. Ini gue bisa pilih create pipe juga, ya. Klik, tuh. Gue bisa arahin, misalkan ini kan bagian lantainya segala macam. Gue misalkan taruh di sini dulu, klik. Nah, terus ketika ngarahinnya biasanya kan pipa air kotor kan dia ada kemiringannya ya kan. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena di Revit pun juga ada fiturnya. Di sini ada slope down. Kalian bisa pilih aja. Nah, ini misal ada value-nya. Kalian bisa, kalau misalkan yang satu ini dia masih relatif lurus ya. Nanti kalian bisa ganti yang 1.4 seperti ini. Nah, tuh dia agak kemiringan kan. Jadi yang garisnya di biru ini, tapi realitas pemasangannya dia agak ke bawah. Pun ketika gue lanjutkan di sini, gue klik misalkan di sini ya. Klik, tuh dia akan membentuk objek yang miring gitu. Nah sekarang untuk yang tekukan terakhirnya gue bisa manfaatin 3D kita aja ya. Jadi di sini gue pilih 3D. Ini mungkin gue bisa perjelas juga ya. Oke. Nah ini gue bisa klik terus dari sini, jadi dari sistem pipe. Gue klik lagi di sini, cari konektornya ya, point. Klik aja. Terus arahin ke sini seperti ini. Tuh, dia akan langsung termodel bagiannya. Ya, ini untuk lihat dari 3D-nya. Nah, kalau misalkan kalian ingin bentuk sama seperti di sini, ya kan ini cuma masalah view-nya aja. Kalian bisa ganti yang awalnya di 3D ini ke yang awalnya plumbing ke bagian lain, misalkan arsitektural, dia tampilnya seperti ini. Ini untuk yang strukturalnya. Dan juga kalau misalkan kalian pengen lebih jelas kan ini bisa kalian ganti ke realistik tampilannya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya untuk contoh pemasangan pipa PVC pada software Revit 2021. Ya, ini hasil akhirnya. Dan ini untuk melihat fullnya mungkin gue bisa switch ke architectural template. Oke, dia ketutup gini kan. Gitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya tutorial dari gua, dan kalian bisa kembangkan sendiri sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan dituliskan aja di kolom komentar ya. Dan mungkin ya sekian aja tutorial dari gua, dan silahkan di like dan subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian yang ingin belajar software BIM ataupun dalam hal ini gua bahas yang Revit. Oke, cukup sekian, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Bye bye.